Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Alia Ambar Veronica, Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gender dan tipe keluarga dalam bekerja di lingkungan multikultural. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontraksi sosial budaya dan dapat berubah dengan perkembangan zaman. 1. Peran gender dalam keluarga. Peran gender adalah di mana peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Adapun pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembedaan peran dalam wilayah kerja, pembedaan peran dalam hal pekerjaan, pembedaan status, dan pembedaan sifat. Konsep gender dalam keluarga. Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai. Adapun tipe keluarga yang pertama, keluarga inti, keluarga besar, keluarga berantai, keluarga duda janda, keluarga berkomposisi, dan keluarga kabitas. 2. Moral dalam bekerja di lingkungan multikultural. A. Definisi moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara dan atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Moral secara eksplisit merupakan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa adanya moral, manusia tidak akan bisa melakukan proses sosialisasi. Selanjutnya B. Multikultural. Multikultural berhubungan dengan kebudayaan dan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan. Kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem, arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat multikultural. Memiliki rasa toleransi, menghargai perbedaan yang tinggi, bersifat inklusi, tingginya kesadaran dalam berintegrasi. Adapun bentuk masyarakat multikultural. Adapun keanekaragaman yang dimaksud dalam jenis masyarakat multikultural ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman ras, keanekaragaman agama, keanekaragaman etnik atau suku bangsa, keanekaragaman profesi atau mata pencaharian, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Selanjutnya, multikulturalisme di tempat kerja. Era globalisasi ekonomi adalah salah satu kekuatan pendorong multikulturalisme di tempat kerja. Pegawai modern terdiri dari orang-orang dari berbagai jenis kelamin, usia, etnis, agama, ras, dan kebangsaan. Adapun masalah-masalah multikulturalisme di tempat kerja. Yang pertama, konflik. Hal ini sering terjadi ketika diskriminasi, beras sebelah, kurangnya rasa hormat, dan rasisme dibiarkan berkembang di tempat kerja. Selanjutnya, penghinaan atau pelecehan.
Masalah ini dapat muncul dengan sendirinya di tempat kerja yang dimana pemimpin atau atasan gagal mengenali tanda-tanda yang dapat memicu penghinaan dan pelecehan. Selanjutnya, melalaikan kebutuhan khusus. Beberapa perusahaan mengabaikan kebutuhan karyawan difabel dengan tidak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengakses semua fasilitas kantor. Selanjutnya, mengatur multikularisme di tempat kerja. Berikut ini beberapa cara mengelola multikularisme di tempat kerja. Yang pertama, membuat kebijakan tertulis. Kedua, pelatihan perilaku toleransi. Dan ketiga, menerapkan kebijakan multikultural tanpa toleransi. Adapun manfaat multikularisme, yang pertama inovasi, kedua menghargai, ketiga reputasi, keempat produktivitas, kelima pertumbuhan, dan terakhir kepatuhan. Berikut penjelasan gender dan tipe keluarga dalam bekerja di lingkungan multikularisme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum